Halo Sarah, sahabat Sora, selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Soraya Personal Tarot Reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja ya. Hari ini kita akan memulai lagi pembacaannya ya. Namun untuk kamu yang belum subscribe, walaupun kamu sudah sering datang, yuk jangan lupa subscribe untuk membantu Sora mengembangkan YouTube channel ini. Kesetiaan kamu dan perkembangan channel ini akan membuat Sora semakin bersemangat untuk menjalankan channel ini. Karena butuh energi yang sangat besar untuk menjalankan sebuah channel ya. Kita hari ini membaca tentang apa, Sora? Kita membaca energi tentang seseorang. Tembok pertahanannya runtuh, ya. Dia terlalu rindu kamu, ya. Jadi yang tembok pertahanannya runtuh nih ya, karena ternyata dia terlalu rindu kamu. Kita akan mencoba hari ini pembacaannya. Kita mau lihat dulu. Ya, Sora akan ngambil beberapa kartu yang banyak di sini. Wow, ya. Pembacaan ini banyak berfokus hari ini tentang masalah hati ya, yang menjadi pusat dari pembicaraan dan bacaan hari ini adalah tentang masalah pembacaan tentang hati atau perasaan. Sora akan ambil tebarannya dulu, nanti baru Sora bacakan. Ada hearts, ada birds, ada birds, ada sun, oke, ada garden, oke. Ada the lady, oke. Ada anchor, ya. Ada fish, oke. Ada letter dan side, oke. Oke, kalau yang Sora lihat di sini ya, tembok yang pertahanannya runtuh dari dirinya ya, ini karena ada hati yang tidak bisa dibohongi. Ada heart di sini, ngomongin soal perasaan ya. Hati yang kalau Sora lihat di sini, hati yang menginginkan sekali. Hatinya apa sih kalau yang Sora lihat di sini? Hati yang menginginkan sebuah komunikasi. Ada bird di sini. Ada hati yang menginginkan komunikasi, berbicara, berbincang-bincang lagi. Hati yang menguat. Ada perasaan yang menguat di sini. Ya, perasaannya semakin strong gitu ya. Walaupun ada tembok yang barikade yang dibuat, ternyata hati itu tidak bisa dibohongin, ada perasaan yang menguat ya. Dan di sini ada hati yang merindukan sebuah pertemuan. Ya, ada hati yang merindukan pertemuan dan hati yang tetap. Artinya hati yang tidak bisa beralih pikiran dan hatinya dari yang lain. Hati yang sudah tertetapkan terhadap seorang divine feminine. Ya, jadi kemungkinan kamu yang membaca ini kebanyakan adalah divine feminine. Ya, hati yang banyak sekali, hati yang punya perasaan yang intens ya, atau ini juga hati yang menginginkan banyak kebebasan, mungkin kebebasan dari perasaan rindu yang membatasi. Hati yang menginginkan memberi kabar ya, atau mendapat kabar, komunikasi, dan hati yang ingin segera diputuskan ini semua dengan cepat ya. Kenapa sih dia meruntuhkan tembok pertahanan dia buat kamu ya, kalau yang Sora lihat di sini. Kenapa sih? Ya, di sini ada under the deck-nya ada tower, ya. Ada perasaan kesepian, ya. Kesepian, kesendirian yang semakin merajai dia. Ada tower dan lily dan bertemu dengan whip, ya. Ada kesendirian yang semakin lili ya, semakin merajai, semakin seperti menguat hari demi hari dan seperti mencambuk dia. Rasa kesepian dan rasa kesendirian ini membuat dia itu seperti kayak berulang kali datang ke dalam dirinya dia gitu loh ya. Dan malah menggoyahkan pendirian dia yang sudah ada sebelumnya. Ya, jadi yang merasa kayak rasa rindu aku karena perasaan kesepian dan butuh perasaan kasih sayang dari kamu datang bertubi-tubi menyerang aku, ya. Nah, kita mulai di sini ya. Sebelumnya ya, di sini seorang melihat sebelumnya orang ini mungkin banyak ada perdebatan sama kamu, ada kesalahpahaman sama kamu ya. Kalau seorang lihat di sini ada banyak perdebatan ya sama kamu ya. Atau kamu bisa saja mendengarkan banyak gosip-gosip soal dia ya. Gosip tentang mungkin ada omongan dia ada yang lain, hatinya bercabang atau ada tentang omongan-omongan yang kurang baik tentang dirinya. Tapi di sini kalau Sora lihat
banyak omongan-omongan yang berujung terhadap suatu perdebatan, dan di sini juga ngomongin tentang masalah finansial. Jadi ada masalah di dalam hubungan ini yang salah satunya adalah karena kondisi situasi finansial. Ya, tapi ini juga tentang masalah kebebasan. Jadi mungkin saja di sini mungkin ada yang ngomongin soal sikap posesif, sikap suka ngatur, sikap suka ngontrol, itu juga bisa kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Nah, lalu apa yang terjadi setelah ada perdebatan itu? Kalau yang Sora lihat di sini, ya. Perdebatan itu akhirnya ya membuat hati itu seperti terpotong. Artinya orang ini menjauh karena ada perdebatan itu, ya. Apa yang terjadi setelah ada perdebatan itu, ya? Ada broken face ya. Ada situasi yang menjadi sulit ya, ada situasi yang sulit, ada situasi yang berubah ya, dan ada yang mundur. Kalau yang Sora lihat di sini artinya dia bisa saja menjauh dan mundur. Oke, dan seperti kayak, merubah pernyataan dia, yang sebelumnya dia mau stay mungkin dia jadi, mundur, ya setback, jadi kayak mundur teratur karena sudah ada sesuatu yang situasi menjadi lebih sulit untuk dia, ya. Karena begitu banyak perdebatan atau kesalahpahaman di antara kalian, karena ada gosip dan termasuk ada masalah situasi keuangan dia yang kurang baik, gitu ya. Dan di sini ada energi dari telepons ya. Artinya di sini ya ada komunikasi yang terputus, broken face ketemu telepon. Jadi ada komunikasi yang terputus di sini gitu ya. Sehingga tidak bisa saling reaching out ya. Antara memang kamu tidak reaching out dia atau dia tidak reaching out kamu ya. Jadi di sini seperti ada komunikasi yang tidak baik ya. Komunikasi yang banyak tekanan ya, banyak mendapatkan tekanan, mungkin kamu tanpa sadar mengintimidasi dia dan sebaliknya, banyak tekanan dan banyak komunikasi yang penuh dengan kekecewaan ya, sehingga mundur gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Nah lalu, namun sekarang apa yang terjadi ya, yang terjadi sekarang adalah ada suatu perasaan ya, ada sekuatnya perasaan ya, yang rindu ingin memulai komunikasi sama kamu. Ada yang ingin memulai komunikasi lagi kepada kamu. Kebanyakan yang Sora lihat di sini dia pesan tertulis. Bisa mungkin melalui email atau texting atau chatting kamu kalau yang Sora lihat di sini. Ya. Kenapa sih seperti itu? Gitu loh. Karena kalau yang Sora lihat situasinya adalah dia tidak bisa menyingkirkan hati dan perasaan dia dan kangen dia itu sama kamu. Ada perasaan kangen dan rindu yang ternyata sangat mendalam yang ada menetap di sana. Jadi meskipun menjauh, ternyata dia sangat rindu kamu dan sangat kangen kamu. Gitu loh ya, kalau yang surat di sini ada dari energi sebuah kerinduan ya, gitu loh. Kenapa sih gitu loh? Kenapa? Karena di sini memang ada perasaan resah dan gelisah ya. Karena di sini seperti sebelumnya kalian cukup intens komunikasi, tiba-tiba komunikasi itu terputus gitu ya, dan banyak rasa sakit ya. Dan rasa rindu dan kesepian itu ternyata malah mencambuki datang lagi dan lagi sama dia ya. Jadi kenapa sebelumnya orang ini sangat ego? Kita mau lihat ya, kenapa sebelum ini orang ini membuat tembok yang sangat ego di antara kalian? Karena ya orang ini merasa seperti mungkin akan ada solusi lebih baik, aku mungkin bisa beralih sama yang lain. Orang ini sempat seperti ada ego yang kayak ya udah kalau aku nggak sama kamu mungkin masih ada yang lain kok gitu loh. Masih ada new directions, ada orang lain lagi kok yang selain kamu gitu ya. Kalau soal di sini ada satu ego karena dia berpikir aku masih bisa dapetin yang lain. Ya. Kayak seperti kayak buat apa aku harus balik lagi ke kamu kalau ini nggak works gitu ya. Dan di sini ya ada jiwa di dalam diri dia yang kayak rebel ya. Dia kayak ya udah, aku pengen ngelawan perasaan aku ini, ego aku pertahankan gitu ya. Karena aku di sini aku yakin dan percaya gitu ya. Aku pasti bisa bertahan kok tanpa kamu. Gitu ya. Dia melawan sendiri perasaan dia ya. Jiwa-jiwa egonya itu naik sekali seperti jiwa-jiwa seorang yang masih muda, bersemangat kayak aku bisa kok tanpa kamu. Ego dia seperti itu. Ya. Dan di sini ada sisi dia kekanak-kanakan. Itu tadi kan. Berpikir dan melakukan apa-apa itu tanpa dipikir panjang. Gitu loh. Jadi seperti kayak
Ngapain aku stres, ngapain aku worry, toh nanti masih ada yang lain gitu. Tapi ternyata yang tadi Sora sudah bilang, kesendirian, ternyata hubungannya sudah lama jalan, kesendirian dan kesepian ini ternyata justru datang menghujami dia dengan perasaan rindu, gitu ya. Yang terus-menerus tidak bisa dia hindari, perasaan rindu yang mendalam ke kamu. Oke, kita mau coba lihat di sini. Oke, ada perasaan rindu apa sih sebenarnya? Ya. I'm trying to find a way to reach you. Dia berusaha untuk mencari jalan untuk mereach kamu lagi karena mungkin ada komunikasi yang sudah terputus. Ya. Dan gini, meskipun kalian berjauhan, dia merasa kamu seperti ada di sekitar dia sepanjang waktu. Jadi ternyata sudah menjauh, kok kamu seperti membayangi aku terus ya. Dan aku seperti ada magnet besar yang mengoneksikan kita, membuat aku balik lagi ke kamu dan balik lagi ke kamu. Kita coba lihat dari sini. Apa sih yang membuat dia kok tertarik kembali sama kamu dan mau meruntuhkan ego dia? Ya. Ada energi dari observasi. Ternyata dia dari sebuah perenungan, self-examination, dia baru bisa lebih mendalami perasaan dia sendiri. Ternyata sesudah dia sendirian dan membuat tembok besar dengan ego dia itu yang kayak aku masih bisa cari arah yang lain gitu ya. Sekarang kayak lebih bisa merefleksikan dirinya sendiri dan lebih berpikir dalam gitu loh ya. Kalau ternyata ya dia punya perasaan magnetik connection sama kamu. Kok kita jauh tapi aku masih seperti merasa kamu ada di sekeliling aku, ada di sekitar aku ya gitu loh. Dan kamu itu seperti kayak apa ya, dia merasa kehilangan keharapan, kehilangan positivity, orang yang bersabar sama dia gitu loh. Dia merasa dia dapat banyak pertanda ya, ada kata-kata God sense. Dia merasa bahwa kamu adalah seperti pertanda dari alam semesta, dari Tuhan, dari yang di atas, bahwa kamu adalah pemberian untuk aku. Ya, kamu adalah sumber keberuntungan aku, keberkahan buat aku, ya. Kamu adalah harapan dalam hidup aku. Ya, Sora akan bacakan juga, tadi Sora lupa belum bacain astrologinya, ada Taurus, Cancer, Pisces, Virgo, Sagittarius, Pisces, Cancer. So far energinya banyak dari Pisces ya. Terakhiran ini Pisces mendominasi pembacaan. Dan ada energi dari fine print ya. Setelah dia melihat dengan lebih dalam ya, kamu adalah orang yang kayak bisa ngebuat dia untuk kayak lebih mengerti perasaan ini gitu loh. Ternyata semakin dalam semakin dilihat, semakin aku ngerasa kesepian, semakin aku ngerasa butuh kamu, dan semakin kita sangat-sangat terkoneksi. Ya tadinya aku pingin membuat tembok besar ya, karena aku berpikir ada yang lain gitu loh ya. Aku mau rebel lawan perasaanku sendiri. Itu sulit. Aku akan segera ke kamu lagi, bahkan lebih cepat daripada apa yang kamu pikirkan dan kamu harapkan. Ya. Dan dia berharap kamu belum menyerah sama dia. Ya, please don't give up on me. Ya. Aku tidak belum tentu bisa memberikan apa yang kamu mau, tapi aku hampir siap kok. Jadi orang ini sedang mempersiapkan dirinya untuk kamu. Ya. Kita mau lihat juga lebih lanjut, apa sih perenungan yang dia dapatkan setelah lebih dalam lagi melihat. Ya. Selain itu dia merasa bahwa tanpa kamu, kehilangan kamu, banyak yang mengalami banyak hal-hal yang gak menyenangkan, sering sakit kepala, banyak yang stres gitu ya, banyak yang malah jadi sakit gitu ya, dan banyak yang mengalami rasa sakit secara fisik maupun secara pikiran. Di sini ada energi dari Virgo ya. Di sini kayak ada, dia tahu kayak akar masalah dalam hidupnya dia ini nih kayaknya karena kehilangan kamu ya. Dan energi dari clouds, pikiran yang terus-menerus mumet, ini udah kayak mentok, aku udah nggak tahu harus gimana lagi. Satu-satunya cara untuk melawan kementokan ini ya cuma dengan ke kamu gitu loh. Energi ini dia udah pikirannya mumet banget ya. Di dalam pikirannya cuma ada kata-kata kayak ayo bergerak gitu loh. Ada energi dari suatu pergerakan, clouds ketemu stork ya. Jadi pikiran dia itu cuma terdorong memikirkan setiap kali waktu aku harus ke kamu nih gitu. Yang tembok pertahanan yang sudah dibangun tadi dengan yang namanya ego itu runtuh lama-lama karena pikiran itu kayak datang terus gitu. Nanti dia bisa coba melupakan, nanti ingat lagi gitu loh. Tuh kan, mountain.
Pikiran dia sendiri yang jadi masalahnya gitu. Pikiran dia sendiri yang menghantui dia gitu. Semakin dia mencoba lari, semakin berakar perasaan dia. Ya. Semakin dia narik dirinya dia, semakin dia buat tembok, semakin juga tarikan secara perasaan tuh semakin dalam. Ya. Semakin berakar secara insight ya. Secara spiritual, ada book ya. Seperti memang ada jalan yang sudah harus ditakdirkan atau dijalankan semesta untuk dia ke kamu gitu. Di sini juga ada energi I'm thinking about you all the time tuh kan. Semakin berusaha dilupakan, semakin berusaha bertahan dengan ego. Dia semakin memikirkan kamu sepanjang waktu. Dan aku malah jadinya sering kayak demi menahan ego nih ya, berusaha dengan ya udah deh aku baca-baca lagi texting dari kamu. Aku kangen komunikasi sama kamu. Tadi kan Sora udah bilang, kangen kan memulai komunikasi, ya kan? Aku akan segera datang, jangan khawatir. Aku pingin kamu balik lagi dalam hidup aku, tapi aku takut penolakan. Jadi orang ini tuh kayak membangun tembok juga karena dia takut ditolak. Dia takut kamu nggak nerima dia lagi, gitu loh ya. Oke, dia seperti ada beban gitu loh ya. Seperti tidak bisa jalan dengan mulus karena dia merasa kayak kalau kita balik lagi, aku harus selesaikan dulu masalah yang ada dan kamu masih mau terima aku nggak ya? Setelah perdebatan kemarin dengan masalah-masalah yang ada. Gitu loh ya, komunikasi yang nggak bagus gitu ya. Dan dia takut nanti kalau balikan lagi gimana kalau kamu ternyata hanya pingin mendamping atau membuang dia lagi. Ya. Dan dia kayak seperti menunggu waktu yang tepat untuk melakukan pergerakan ke kamu. Ya. Jadi kayak dia itu berusaha untuk bisa melakukan pergerakan dan masih berharap ada harapan di antara hubungan kalian. Ada Pisces dan ada Aries. Gitu ya. Kita akan coba lihat ya. Meruntuhkan tembok pertahanannya demi kamu loh orang ini. Berharap banget bisa ketemu dengan segera. Di sini memang energi dari gambar tri itu keluarnya banyak banget. Artinya ada energi secara koneksi yang memang kuat. Apakah memang ada energi secara koneksi yang kuat di antara kalian? Ya kan? Ada constellation, ada network, ada support. Memang kalian itu dipertemukan untuk harusnya saling menyupport, saling terhubung gitu ya. Seperti ada pertukaran energi di antara kalian. Ini artinya memang ada in connection tuh nih, ada kata-kata in connection. Kalian tuh sebenarnya adalah satu kesatuan. Jadi makanya kalau menjauh, ya dia udah nggak kuat lagi gitu. Namanya harus sama-sama dipisahin gimana sih, gitu ya. Terpisah dari kamu rasanya ternyata malah jadi sakit kepala, jadi stres gitu ya. Dan dia seperti kayak dipaksa sama dirinya sendiri untuk moving forward. Di sini ada Cancer, ada Capricorn, ya. Dia seperti harus menaklukkan kembali egonya dia. Ya, dia harus kuat dan bertahan, tapi yang harus dikalahkan adalah harusnya egonya sendiri. Ya. Jadi apa yang akan terjadi ke depannya? Oke, ada energi dari House. Ada sesuatu yang akan tetap, ya. Ada energi dari Moon. Ada ikatan perasaan dan intuisi yang akan selalu tetap mengkoneksikan kalian. Dan ada energi dari Pets. Ada jalan yang pada akhirnya selalu membuat kamu adalah rumah bagi jiwanya dan sebaliknya. Ya. Dia merasa bahwa dia tahu kamu adalah selalu jalan yang harusnya dia tempuh dan kamu adalah selalu jadi rumah yang dia cari. Child. Dia berharap ada awal baru yang bisa dibentuk. Ya, dia pengen ketemu, pengen banyak banget bicara gitu loh ya, gitu loh. Karena dia tahu ini masalah komunikasi sih yang nggak cukup clear ya, gitu loh. Dan Bear, dia ingin melindungi kamu, dia tidak ingin kehilangan kamu, ingin mendekap kamu. Bear itu biasanya melindungi, ya, menjaga, mempertahankan. Jadi dia merasa bahwa pada akhirnya dia tahu intuisi dan jalannya dia harus ke kamu. Under the deck-nya ikatan kan? Nah, ayo. Ada ikatan yang melilit yang jadi kunci. Artinya apa? Ada ikatan yang memang mengikat kalian. Ya, ada ring ketemu sama snake, ada ketemu sama key. Walaupun ini juga bisa jadi indikasi memang betul. Bisa ada suara indikasi kehadiran orang ketiga betul. Tapi di satu sisi seorang membaca ini.
Memang betul, kunci utamanya adalah kehadiran orang ketiga, tapi di sini adalah kunci utama juga artinya ada ikatan yang melilit kalian, ada ikatan yang mengikat kalian, itu kunci utamanya. Jadi kayak kalau namanya udah ada ikatan, itu kalau mau dilepasin harus dipotong bener-bener. Kalau cuma ditinggal gitu aja, nggak dipotong bener-bener, pasti akan terus ngelilit gitu. Paham ya? Pasti akan terus terus ada di sana gitu loh, kalau nggak dilepasin ya. Tuh kan, akan ada beban. Jadi memang harus ada harga yang dibayar ya. Jadi kayak harus kalau memang mau dilanjutin ya dilanjutin, kalau memang enggak memang harus benar-benar beban itu dilepaskan, benar-benar dirilis dengan sepenuhnya. Jadi kalau Sora lihat di sini, dia pasti akan melakukan pergerakan berjalan ke kamu ya gitu loh, mempertahankan kamu. Travel tuh kan, akan ada pergerakan. Ada dari Pisces, ada dari Sagittarius, ada pergerakan gitu ya. Perjalanan, jadi mungkin ada yang dari luar kota, dari luar daerah, ada pergerakan ke arah kamu. Ya, selalu mari kita tutup dengan kapan, karena kalau nggak Sora diserang masa, kalau nggak dikasih tauin kapan dong jadinya, aku nggak jelas banget sih, nggak disebutin kapannya, ya ampun kenapa sih suka pada julid-julid banget di kolom komentar, gini ya aku Sora kasih tauin, kalau kamu semakin julid itu energi semakin negatif, dan itu hanya menunjukkan kalau kamu nggak bahagia, ya, ayo dong positif, ya. Ada at a special date, ada tanggal-tanggal khusus, mungkin tanggal kamu ulang tahun, tanggal dia ulang tahun, tanggal kalian janjian, kalian pertama ketemu, ya. Akan datang dengan waktunya secara natural. Wah ini kalau udah dibilang kayak gini, seorang nggak bisa nge-push nih kan. Nanti akan ada waktunya dengan rahasia, misteri ilahi. Dan yang terakhir ada lebih cepat dari yang kamu pikirin. Kalau kamu pikirinnya masih berapa bulan, mungkin hanya cuma mingguan. Ya, gitu kira-kira. Oke Sora. Untuk astrologi tadi udah disebutin ya. Jadi sekarang kita hanya akan ambil energi tambahan dari astrologinya, alfabetnya. Oke. Ada H, E, W, U, O, R, S, C, N, O, V, A, S, Z, I, N. Dikit lagi. Ada E dan Z. Terima kasih Sarah sudah menyaksikan video ini dari awal sampai akhir. Kalau ada kekurangan atau kesalahan kata, Sarah minta maaf karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Ambil yang positif dan buang yang negatif dari video ini. Semoga apa yang Sora sharingkan bisa berguna. Kalau mau tahu tentang masalah ini atau masalah lain lebih lanjut, silahkan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagram. Untuk yang mau donasi, untuk Sora beli kartu dan Sora pengen beli alas baru yang dari karet supaya nggak lecek, silakan ada di kolom donasi, cuman 10.000 aja satu token ya. Cuman kayak kamu jajanin Sora Starling ya kan. Dan jangan lupa untuk terus bertutur kata dan berbahasa yang sopan dan santun. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya Sarah. I love you as always. Cheers. Bye bye.